Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pencinta sejarah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kebahagiaan ya. Ingin berbagi kebahagiaan. Apa yang saya miliki, sedikit ilmu begitu ya, yang saya miliki, akan saya bagikan begitu kepada sedulur ilmu yang saya miliki ini. Setiap kita memasuki bulan Oktober ya, pasti kita akan dihadapi atau dihadapkan untuk memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda ya. Nah, hanya sebelum saya membahas nanti ya, bagaimana Sumpah Pemuda itu lahir, sebelumnya saya akan melihat dulu bagaimana kondisi Indonesia sebelum Sumpah Pemuda itu lahir. Begini sedulur ya, Nusantara ya, yang sekarang disebut Indonesia itu, posisi geografisnya itu menempati posisi silang dunia ya. Nah, jadi posisi geografis Nusantara itu menempati posisi silang dunia. Nah, karena Nusantara menempati posisi geografisnya posisi silang dunia, ini memberikan satu pengaruh begitu ya, pengaruh yang cukup penting untuk perkembangan Nusantara pada waktu itu. Nah, apa pengaruhnya itu? Ya, karena Indonesia itu menempati posisi silang dunia, sehingga para pedagang begitu ya, mancanegara, baik dari timur mau ke barat, misalnya dari Cina ya, mau ke daerah barat, misalnya mau ke Italia, mau ke kawasan Eropa, atau kawasan-kawasan yang lainnya yang ada di sebelah barat, pasti dari timur itu melewati perairan Indonesia. Dan sebaliknya, ketika para pedagang begitu ya dari barat, ketika mau melakukan perdagangan ke wilayah timur, pasti mereka itu memasuki perairan Nusantara. Nah, ini aktivitas perdagangan atau aktivitas lalu lintas yang menggunakan perairan Nusantara, khususnya pantai utara Jawa, ini sudah terjadi sejak zaman prasejarah ya. Ya, tapi mungkin tidak begitu ramai lah begitu ya. Hanya ini sudah terjadi ya sejak zaman prasejarah. Nah, bahkan perairan Nusantara itu semakin menjadi ramai itu terutama setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, jadi dengan posisi silang dunia, Nusantara itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari mancanegara, dan ketika itu mereka itu banyak yang singgah di Nusantara. Nah, ketika singgah itulah ya, terjadilah perkawinan dengan penduduk setempat ya, atau para pendatang yang dari timur bertemu dengan para pedagang yang dari barat. Bisa terjadi lagi perkawinan budaya, mungkin terjadi perkawinan secara fisik begitu ya. Ya, akhirnya melahirkanlah keturunan-keturunan. Nah, sehingga ini konsekuensi. Sekarang Indonesia itu menjadi satu negara ya yang memiliki keanekaragaman etnik ya, memiliki keanekaragaman bahasa, memiliki keanekaragaman budaya, dan memiliki keanekaragaman karakter. Nah, itu asal mulanya itu karena Indonesia itu memiliki posisi geografis silang dunia
yang setiap tahun sejak masa prasejarah bahkan sampai sekarang, perairan Nusantara itu banyak dikunjungi oleh para pedagang baik dari barat maupun dari timur. Dan mereka itu ada yang singgah. Akhirnya terjadi aktivitas perdagangan, aktivitas persebaran budaya, aktivitas persebaran agama. Terjadi perkawinan dengan penduduk setempat. Ya, sehingga ya Indonesia itu sekarang menjadi, seperti tadi saya katakan, menjadi multi etnik ya. Nah, ini multi etnik itu bukan hanya kejadian yang dialami oleh kita sekarang. Multi etnik itu sudah terjadi sejak masa lalu ya. Sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, makanya kalau kita nanti melihat Sumpah Pemuda ya, kenapa Sumpah Pemuda terlahir? Ya karena itu kaitannya tadi, bahwa Indonesia itu merupakan satu kawasan yang penduduknya multi etnik, multi budaya, multi bahasa, multi karakter. Terjadinya multi etnik, multi budaya, multi karakter dan multi bahasa itu ya yang menjadi latar belakangnya itu apa? Ya karena Indonesia menempati posisi geografisnya, menempati posisi silang dunia. Artinya sangat mudah dilalui, dijangkau baik oleh para pedagang mancanegara dari barat mau ke timur, dan sebaliknya yang dari timur mau ke barat pasti melalui perairan Indonesia. Nah, disadari betul ya kemulti etnikan seperti ini. Tadi saya katakan ini bukan permasalahan Indonesia kekinian ya. Sejak masa lalu itu sudah terjadi. Nah, sehingga nenek moyang kita dulu ya melahirkan sebuah jargon politik untuk menciptakan satu persatuan. Jauh sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, nenek moyang kita sudah melahirkan satu jargon politik untuk menciptakan persatuan. Apa itu? Ya, seperti ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sekalipun berbeda tapi kita tetap satu ya. Nah, ini lahirnya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang sudah lahir ratusan tahun yang lalu, itu melihat kepada fakta yang sebenarnya memang di Nusantara itu penduduknya itu seperti itu. Nah, makanya sangat penting dipersatukan ya, sangat penting dipersatukan. Etnik yang ada di Nusantara itu sejak dulu oleh nenek moyang kita sudah merasa penting untuk dipersatukan. Di satu sisi ini memang merupakan satu kekayaan ya, satu kekayaan budaya, satu kekayaan etnik yang sangat luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa negara-negara yang lain. Ini merupakan satu kekayaan untuk Nusantara. Tapi di samping itu ya, ini juga multi etnik dan sebagainya itu bisa menjadi sebuah bencana. Nah, jadi saya katakan sekali lagi ya, multi etnik di satu sisi ini merupakan sebuah kekayaan untuk Indonesia ya. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa ya. Akan berbeda dengan negara misalnya di Inggris ya, di Belanda. Itu etniknya itu tidak begitu sebanyak seperti di Indonesia. Karena itu adalah negara-negara jazirah begitu, daratan begitu ya, yang tidak rentan dikunjungi oleh para pedagang dari mancanegara. Sehingga tidak akan terjadi ya ada perkawinan budaya atau perkawinan antara manusia dengan manusia yang datang begitu. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Nah, jadi kesadaran untuk menyatukan etnik begitu ya dulu, kesadaran untuk menyatukan persepsi tentang budaya, karakter. Tadi sudah saya katakan nenek moyang kita itu sudah melahirkan satu jargon politik yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi sedulur harus tahu bahwa lahirnya
konsep politik Bhinneka Tunggal Ika itu lahir karena berdasarkan fakta yang ada. Dan ini bukan fakta yang lunak begitu ya, tapi ini fakta yang kering, nyata begitu. Bahwa Indonesia itu memang memiliki kekayaan etnik yang sangat luar biasa banyaknya. Memiliki kekayaan budaya, memiliki kekayaan karakter, memiliki kekayaan bahasa. Ini harus dipersatukan. Nah, kesadaran itu nanti ditindaklanjuti oleh para pemuda. Jadi para pemuda juga setelah ini Nusantara memasuki satu pemikiran yang lebih modern, karena pada waktu itu ada politik etis ya, tahun 1901 para pemuda Indonesia sudah banyak yang studi di Eropa, di Belanda begitu ya. Dan mereka itu ketika studi di Belanda itu sudah memikirkan tentang bagaimana nation itu dibentuk ya di Nusantara, atau yang disebut dengan bagaimana persatuan itu harus diciptakan. Nah, makanya atas dasar kesadaran seperti itu, bahwa Indonesia yang multi etnik itu harus dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, makanya para pemuda menggagas lahirnya Sumpah Pemuda ya, melalui Kongres ke-1, Kongres ke-2, tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Ini merupakan satu komitmen politik Sumpah Pemuda itu ya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, ini ketiga poin ini betul-betul lahir berdasarkan fakta yang ada. Seperti begini, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Memang Indonesia secara fakta begitu ya, terdiri daripada pulau-pulau. Memiliki 17.000 pulau, yang besar yang kecil. Tapi oleh para pemuda langsung dikonsepsikan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Sekalipun kita kepulauan, tapi kita bertanah air satu, tanah air Indonesia. Satu dalam ikatan begitu. Nah, terus komitmen yang kedua dari pemuda itu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Karena memang kita pada waktu itu multi etnik ya. Dia sampai di atas 100 suku bangsa ya. Nah, komitmen yang kedua itu juga lahir berdasarkan fakta yang ada. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita harus bersatu lah. Kita tetap pelihara. Multi etnik itu kita pelihara. Kata pemuda begitu ya. Tapi kita harus bersatu. Terutama persatuan kita itu untuk menentang kolonialisme Belanda. Nah, terus untuk mempermudah komunikasi ya, pada waktu itu, komunikasi politik, komunikasi ekonomi, komunikasi budaya, makanya pemuda melahirkan komitmen yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, sehingga dengan kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia, ini akan semakin mempermudah kita melakukan komunikasi. Coba bayangkan, kalau bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional ketika itu, ini akan sulit kita membangun perjuangan ketika menentang kolonialisme Belanda. Akan sulit. Sebab kesulitan ini ya nanti akan terbentur ketidakpahaman kita tentang bahasa-bahasa daerah begitu. Makanya kalau komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ya menjadi bahasa Indonesia, ya akhirnya ini akan mempermudah perjuangan. Nah, jadi sedulur begini ya, saya akan memberikan satu kesimpulan bahwa Indonesia dari dulu sampai sekarang ya tidak pernah berubah. Posisi geografisnya itu menempati posisi silang dunia. Nah, posisi silang dunia Indonesia itu artinya wilayah Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara itu merupakan satu kawasan yang sangat mudah dijangkau.
baik oleh para pedagang atau para pelayar dari barat mau ke timur, dan sebaliknya dari timur mau ke barat. Mereka pasti singgah di perairan Nusantara ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ketika mereka singgah di perairan Nusantara itu ya, ada yang mungkin sampai 4 bulan, 6 bulan ya singgah di perairan pantai di Nusantara sambil menunggu misalnya angin akan membawa mereka ke daerahnya masing-masing ya. Nah, dalam waktu 4 bulan menunggu angin, perubahan angin itu, mereka itu bisa menebarkan budaya, bisa menebarkan paham-paham di Nusantara itu. Nah, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan begitu ya antara bangsa-bangsa yang datang dari luar dengan kawin dengan penduduk setempat. Nah, sehingga cakal bakal terjadinya keanekaragaman etnik itu dari sana. Ini kan kita disadari betul ya. Kita itu berbeda-beda begitu ya di Nusantara itu. Ada dari sisi postur tubuh juga ada perbedaan-perbedaan dari setiap daerah. Atau dari karakter juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu cakal bakalnya itu karena kalau kita melihat lebih ke belakang itu ya secara historis, karena memang Indonesia menempati posisi silang dunia yang sangat rentan dikunjungi oleh orang-orang dari mancanegara. Nah, ketika multi etnik sudah lahir sejak ratusan tahun yang lalu, ya nenek moyang kita itu sadar betul mereka yang multi etnik, multi bahasa, multi budaya harus dipersatukan. Maka lahirlah konsep politik yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan tonggak pertama persatuan di Nusantara ya. Nah, setelah kita memasuki masa modern ya, sekalipun kita masih dijajah oleh Belanda, ya para pemuda banyak yang melakukan studi di Eropa setelah terjadinya politik etis ya, yang programnya memang adalah edukasi ya, untuk pendidikan untuk rakyat pribumi. Ya, para pemuda setelah studi di Eropa, mereka tumbuh kesadaran nasionalismenya, persatuannya. Ya, makanya mereka melahirkanlah Sumpah Pemuda. Nah, seperti itu ya, sedulur. Yang menjadi permasalahan sekarang, kita sangat penting ya untuk di setiap bulan Oktober itu memperingati Hari Lahir Sumpah Pemuda, dan itu harus menjadi komitmen bangsa begitu ya, harus menjadi komitmen bangsa. Sebab kita melalui Sumpah Pemuda kita harus selalu memperkuat persatuan, kesatuan. Sebab multi etnik itu tadi saya katakan ini merupakan satu kekayaan begitu ya. Tapi di satu sisi bisa menjadi bencana. Karena semakin begitu kuatnya misalnya apa yang disebut dengan primordialisme ya, sentimen-sentimen kedaerahan, kalau tidak dipupuk untuk menjadi satu kekuatan persatuan, ini bisa menimbulkan gerakan-gerakan separatisme yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. Nah, makanya sekali lagi saya katakan kita masih relevan ya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, terutama untuk memperkuat sekrup-sekrup persatuan kita agar NKRI semakin jaya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.